Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja soal kuis pertama. Jadi, sejarah asuransi syariah di Indonesia ini bermula pada tanggal 24 Februari 1994, di mana PT Syarikat Takaful Indonesia didirikan oleh Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI, sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia. Nah, tim TEPATI ini terdiri atas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Tbk, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta Syarikat Takaful Malaysia BHD atau STMB. Kemudian pada tanggal 5 Mei 1994, PT Syarikat Takaful Indonesia ini mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia, dan diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu yakni Dr. Mar'i Muhammad, dan mulai beroperasi sejak tanggal 25 Agustus 1994. Kemudian pada tanggal 2 Juni 1995, PT Asuransi Takaful Umum didirikan sebagai anak perusahaan asuransi PT Asuransi Takaful Keluarga, yang diresmikan oleh Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibi selaku ketua sekaligus pendiri dari ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, berdasarkan data terakhir dari DSN MUI, jumlah asuransi syariah saat ini telah mencapai 52 jenis asuransi, yang terdiri dari 43 asuransi syariah, 3 reasuransi syariah, dan 6 broker atau pialang asuransi dan reasuransi syariah. Soal kuis kedua. Jadi, asuransi umum atau biasa disebut dengan asuransi kerugian adalah asuransi yang menjadikan harta, benda, atau kepentingan seseorang yang melekat pada benda sebagai objek yang dipertanggungkan. Atau asuransi umum atau general insurance ini bisa juga diartikan sebagai asuransi yang bisa memberikan manfaat berupa ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi kerusakan, kerugian, ataupun kehilangan pada harta benda. Nah, jenis pengelompokan dari asuransi umum ini yaitu yang pertama, asuransi harta benda, yang kedua, asuransi rekayasa, yang ketiga, asuransi kendaraan bermotor, yang keempat, asuransi marine risk dan marine liability, yang kelima, asuransi liability atau tanggung gugat, yang keenam, asuransi professional liability, yang ketujuh, asuransi pesawat dan satelit, yang kedelapan, asuransi energi, yang kesembilan, asuransi kredit dan jaminan, dan yang kesepuluh, asuransi aneka. Soal kuis ketiga. Jadi, sesuai namanya, asuransi jiwa sudah pasti berfokus untuk memberikan proteksi terhadap diri si nasabah atau tertanggung atau peserta asuransi di dalam polis. Jadi ketika si tertanggung atau peserta asuransi yang namanya tertera di dalam polis asuransi ini tutup usia atau meninggal dunia, maka penyedia asuransi akan membayarkan sejumlah uang pertanggungan kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai pengganti penghasilan yang hilang. Jadi proteksi asuransi jiwa itu sebenarnya bukanlah melindungi atau menghindarkan si tertanggung atau peserta ini dari kematian. Juga asuransi itu tidak akan bisa mencegah terjadinya kematian. Jadi asuransi jiwa itu sebenarnya memproteksi nilai ekonomi atau nilai penghasilan seseorang, sehingga nanti ketika peserta atau tertanggung ini mendadak tutup usia atau meninggal dunia, maka ahli warisnya bisa mendapatkan ganti rugi nilai penghasilan yang hilang itu sebagai bekal untuk melanjutkan hidup. Nah, asuransi jiwa ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, asuransi jiwa berjangka atau term life, yang memberikan proteksi murni dalam jangka waktu tertentu, mulai dari yang sesingkat-singkatnya atau bahkan dalam waktu yang lama. Yang kedua, ada asuransi seumur hidup atau whole life insurance, yaitu asuransi jiwa
yang memberikan perlindungan hingga usia 99 tahun, yang memang mengandung fitur tabungan, bukan hanya fitur proteksi saja. Yang ketiga, asuransi jiwa dwiguna atau endowment insurance, yaitu asuransi jiwa yang memberikan perlindungan hingga jangka waktu tertentu, misalnya hingga 20 tahun. Nah, asuransi jenis ini juga memiliki dua fitur, yaitu proteksi dan juga tabungan. Dan yang keempat, yaitu asuransi jiwa unit link, yaitu asuransi life yang memiliki dua fitur sekaligus, yaitu proteksi dan juga investasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.